warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang terhormat Profesor Dr. Sukmawati Sukamulya MM, dosen pembimbing, saya Erwin Karo, mahasiswa eksekutif MBA Angkatan 41 Kampus Jakarta, bidang konsentrasi Finance Management. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya tentang pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan PSAK 73 Sewa terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi pada PT Pertamina EP. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena. Pertama, tantangan besar yang dihadapi oleh industri minyak dan gas di Indonesia, di mana terdapat ketidakseimbangan antara laju produksi yang dari tahun ke tahun terus menurun dengan tingkat konsumsi yang dari tahun ke tahun terus naik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah menetapkan target produksi minyak sebesar 1 juta barrel oil per day dan target produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day yang harus dicapai pada tahun 2030. Pertamina EP berkomitmen tinggi untuk mencapai target tersebut dengan mengalokasikan anggaran sebesar 1,7 miliar US dollar sampai 2,2 miliar US dollar untuk membiayai program masif agresif Pertamina EP setiap tahun. Fenomena lain adalah adanya aturan baru tentang sewa, yaitu PSAK 73, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan konvergensi penuh standar akuntansi keuangan di Indonesia dengan International Financial Reporting Standard IFRS 16. Ada 3 pertanyaan yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan PT Pertamina EP periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan PSAK yang sama ini terhadap kinerja keuangan PT Pertamina EP di periode yang sama. Dan yang ketiga, apakah rasio keuangan yang dihasilkan berdampak menguntungkan bagi perusahaan atau malah sebaliknya? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian besar belanja jasa yang dilakukan oleh Pertamina EP menggunakan mekanisme sewa. Bicara tentang sewa, paling tidak ada 3 kata kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama, lessor, atau pihak yang membeli aset dan memiliki aset dan menyewakan aset tersebut kepada pihak tertentu. Yang kedua, lessee, atau pihak penyewa. Dalam hal ini, pihak yang menggunakan aset dan melakukan pembayaran secara reguler kepada lessor. Yang ketiga, lease agreement atau perjanjian sewa. Dari 3 kata kunci itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sewa itu adalah sebuah kontrak yang dibuat oleh 2 orang atau lebih untuk pemanfaatan suatu aset dalam kurun waktu tertentu. Aturan tentang sewa saat ini semuanya mengikuti ketentuan di dalam PSAK 73, di mana PSAK 73 ini menggantikan semua aturan tentang sewa yang sudah berlaku terlebih dahulu, yaitu PSAK 30, ESAK 8, ESAK 23, ESAK 24, dan ESAK 25. PSAK 73 ini juga mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas semua transaksi sewa yang harus ditreat sebagai sewa pembiayaan. PSAK 73 ini mewajibkan penyewa untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset dan sewa liabilitas atau lease liability harus diakui di dalam laporan keuangan. PSAK ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Setiap perusahaan bercita-cita memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga tiap tahun dilakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan. Berikut ini adalah 4 kelompok rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Jadi dalam penelitian ini digunakan 3 rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, terus quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua adalah rasio aktivitas atau yang dikenal juga dengan rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi untuk menghasilkan keuntungan menggunakan aktiva yang dimiliki. Ada 2 rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu total asset turnover, dan yang kedua adalah fixed asset turnover. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas atau yang dikenal juga dengan solvency ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya.
Jadi ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama debt to asset ratio atau DAR, dan yang kedua adalah debt to equity ratio atau DER. Dan yang terakhir ada yang namanya rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualannya. Nah, dalam penelitian ini ada 4 rasio yang digunakan. Yang pertama return on asset atau ROA, yang kedua return on equity atau ROE, yang ketiga operating profit margin, yang terakhir adalah net profit margin. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, mempelajari, meneliti, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di Pertamina EP, menggunakan angka-angka yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari internal Pertamina EP. Dalam hal ini data yang digunakan adalah laporan keuangan yang diperoleh dari divisi keuangan Pertamina EP untuk selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah profil singkat PT Pertamina EP dengan wilayah kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari hasil penelitian terkonfirmasi bahwa penerapan PSAK 73 ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap laporan posisi keuangan PT Pertamina EP. Dari sisi aset, implementasi PSAK 73 di awal tahun 2020 telah menyebabkan penambahan aset sebesar 92,34 juta US dollar dibandingkan dengan total aset pada tahun 2019 atau dengan persentase kenaikan sebesar 1,22%. Dari sisi liabilities juga terlihat adanya kenaikan, di mana liabilities semula pada tahun 2019 sebesar 3,4 miliar US dollar, naik menjadi 3,98 miliar US dollar di tahun 2020. Terjadi penambahan nilai liabilities sebesar 550 juta US dollar, atau dengan persentase kenaikan sebesar 16,03%. Berbeda dengan akun aset dan liabilities, akun ekuitas perusahaan menunjukkan adanya penurunan yang mulanya senilai 4,165 miliar US dollar di tahun 2019 turun menjadi 3,708 miliar US dollar pada tahun 2020 atau dengan penurunan senilai 457 juta US dollar atau setara dengan persentase penurunan sebesar 10,98%. Dari hasil penelitian juga terkonfirmasi ya bahwa penerapan PSAK 73 ini tidak hanya berdampak pada perubahan laporan posisi keuangan, tapi juga berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan PT Pertamina EP. Pengukuran yang dilakukan terhadap rasio-rasio keuangan konsisten menunjukkan tren turun, kecuali untuk rasio solvabilitas yang menunjukkan tren naik. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa dampak pemberlakuan PSAK 73 terhadap rasio likuiditas itu ternyata cukup parah, karena terdapat dua rasio, yaitu current ratio dan quick ratio, yang tadinya sebelum pemberlakuan PSAK 73 itu berada di atas rata-rata industri, atau bisa kita bilang perusahaan dalam kondisi sehat. Setelah pemberlakuan PSAK 73, ternyata kedua rasio itu, yaitu current ratio dan quick ratio, menjadi di atas rata-rata industri, atau bisa dibilang perusahaan berada dalam kondisi yang kurang sehat ya. Setelah pemberlakuan PSAK 73, current ratio cenderung turun dari 2,21 kali pada tahun 2019 sebelum pemberlakuan menjadi 1,49 kali pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 32,5%. Cash ratio juga mengalami hal yang sama, mirip dengan current ratio, di mana rasio ini turun dari 33% di tahun 2019 menjadi 26% di tahun 2020, atau terjadi penurunan sebesar 21%. Bagaimana dengan quick ratio? Quick ratio juga ternyata konsisten ya, menunjukkan tren penurunan. Dengan angka penurunan sebesar 32,6%, 2,05 kali di tahun 2019, turun menjadi 1,38 kali di tahun 2020. Kompak dengan rasio likuiditas, rasio aktivitas juga mengalami penurunan yang signifikan. Total asset turnover mengalami penurunan sebesar 25%, 0,4 di tahun 2019 menjadi 0,3 di tahun 2020, sedangkan fixed asset turnover juga mengalami penurunan 25% dari 0,48 di tahun 2019 menjadi 0,36 di tahun 2020.
Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan itu mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai contoh, mungkin kita bisa melihat total asset turnover. Dari perhitungan terlihat bahwa $1 aset perusahaan yang tadinya dapat menghasilkan 0,4 pendapatan, ternyata setelah pemberlakuan PSAK 73 turun, di mana $1 aset perusahaan hanya bisa menghasilkan $0,3 pendapatan. Rasio solvabilitas menunjukkan tren naik. Debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 7% dari 45% menjadi 52%, atau dengan persentase kenaikan sebesar 15,5%. Konsisten dengan debt to asset ratio, debt to equity ratio mengalami kenaikan sebesar 25% atau setara dengan kenaikan 30,48%. Tren naik pada rasio solvabilitas bukan berarti signal positif untuk perusahaan ya, malah sebaliknya. Karena semakin tinggi rasio solvabilitas mengindikasikan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya, atau dengan kata lain, perusahaan semakin berisiko ya. Hal ini akan mempengaruhi minat kreditur dan investor untuk berinvestasi di Pertamina EP apabila suatu saat Pertamina EP akan melantai di bursa. Penerapan PSAK 73 ternyata memberikan dampak yang kurang baik juga terhadap rasio profitabilitas ya, di mana dari 4 rasio yang diukur, semuanya konsisten juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Kalau kita lihat return on asset, terjadi penurunan sebesar 6% dari 9% di tahun 2019 menjadi 3% di tahun 2020. Penurunannya sangat luar biasa, yaitu sebesar 66,67% ya. Return on equity juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 11%. Dari 16% di tahun 2019 turun menjadi 5% di tahun 2020. Jauh di bawah rata-rata industri ya. Bagaimana dengan operating profit margin? Operating profit margin juga terkoreksi ya, cukup signifikan dengan penurunan sebesar 21%. Jadi dari 38% di tahun 2019 turun menjadi 17% di tahun 2020. Dan yang terakhir, net profit margin juga konsisten seperti operating profit margin. Terjadi penurunan yang sangat signifikan, 13% atau setara dengan persentase penurunan 59%, di mana net profit margin ini turun dari 22% di tahun 2019 menjadi 9% di tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa penerapan PSAK 73 tentang sewa ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap laporan keuangan PT Pertamina EP dengan adanya kewajiban kapitalisasi aset hak guna atau right of use asset dan liability sewa atau lease liabilities yang harus dicatat dalam laporan neraca keuangan atau yang kita sebut on balance sheet. Kesimpulan kedua yang dapat kita tarik adalah bahwa penyesuaian pada laporan keuangan PT Pertamina EP menyebabkan pembengkakan total nilai aset dan total nilai liabilities serta penurunan total nilai ekuitas secara keseluruhan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa pasca implementasi PSAK 73, semua rasio keuangan yang diukur konsisten menunjukkan tren turun. Dengan kata lain bahwa pemberlakuan PSAK 73 menghasilkan kinerja keuangan PT Pertamina EP yang semakin buruk. Kesimpulan poin 4-7 telah saya jelaskan secara detail pada pembahasan. Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran untuk improvement penelitian yang akan datang. Yang pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan survei ke beberapa perusahaan lain yang juga sedang dalam tahap transformasi ya, terutama transformasi regulasi yang juga menerapkan PSAK 73 sehingga diperoleh generalisasi hasil. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak. Yang ketiga, penelitian selanjutnya sebaiknya mendalami hal-hal yang menjadi pertimbangan perusahaan dan akuntan publik dalam melakukan klasifikasi pencatatan aset hak guna dan pencatatan utang sewa agar lebih menggambarkan kondisi perusahaan yang lebih akurat. Demikian hasil penelitian ini, semoga membawa manfaat bagi banyak pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.